上次与师父一别，他为何还不来看我？王姨，你可知道木古峰，我还要让你母后亲口答应我们成婚呢。要将失去的通通夺回来。老奴有事禀尊圣朝的护朝圣师，来找唐心莹。多少人潜藏在皇府圣慕容家族，才有机会重新崛起。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah itu Tan Yun dibawa ke sebuah tempat. Lagi asik berjalan mereka menemukan sebuah portal hijau yang besar dan ternyata portal itu terhubung langsung dengan tempat si Pang Tong. Awalnya Luopan masih ragu harus melakukan ini karena dia takut masalah akan semakin besar. Tetapi pada akhirnya Luopan memanggil Pang Tong sesuai dengan instruksi dari Tan Yun. Dia berteriak keras namanya Pang Tong dan memprovokasi dia dengan mengatakan ingin mencari si Pang Tong untuk membalaskan dendam. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama dari dalam langsung muncul serangan senjata yang ditangkis oleh Tan Yun. Pang Tong, suto wugui. Pang Tong dari dalam tertawa keras dan inilah sosok orangnya. Pang Tong melihat Luopan sudah berani memprovokasi dia bahkan sampai mengatainya. Tetapi setelah diperhatikan ada juga Meng Yi, wanita incarannya. Pang Tong mengancam asalkan Meng Yi malam ini bersedia menghampirinya, maka masalah Luopan bisa dia lupakan. Tetapi kalau tidak, belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba langsung muncul di hadapannya Tan Yun dan ditinju sampai terpental ke atas langit. Dirinya pun langsung ditangkap. Saking kuatnya membuat si Pang Tong penasaran siapakah kamu. Tetapi Tan Yun gak mau jawab, dia mau membiarkan Luopan menyakiti Pang Tong 2 kali lipat lebih parah dari apa yang sudah Luopan alami. Segera dia pun menurutinya dan mengeluarkan cambuknya. Sabetan demi sabetan dilancarkan ke belakang punggungnya Pang Tong, membuat dia tersiksa bukan main. Pada akhirnya Pang Tong yang marah langsung menggunakan pedangnya dan malah meleset tidak mengenai Tan Yun. Segera tangannya Pang Tong dipatahkan. Si Pang Tong masih ingin tahu siapakah pemuda ini. Tetapi Tan Yun menjawab kalau Meng Yi adalah wanitanya, jadi coba kau tebak siapakah aku. Barulah mendengar itu Pang Tong sadar orang di hadapannya ini adalah Tan Yun. Si Pang Tong masih tidak percaya kalau Tan Yun ini masihlah hidup. Tetapi Tan Yun juga tidak peduli, dia menyuruh Luopan untuk menghabisi si Pang Tong. Tetapi Pang Tong masih sempat-sempatnya mengancam kalau dia merupakan murid langsung dari tetua keempat. Namun Tan Yun enggak pernah peduli, yang sudah ada dia berani menyentuh wanitaku bahkan melukai teman-temanku. Dia dipukul sampai bonyok menggunakan cambuk. Ini merupakan pembalasan karena kakinya Song Hong sudah dia patahkan. Siksaan pun terus berlanjut sampai malam hari, membuat Pang Tong akhirnya menyerah. Dia memohon dan mengatakan di masa depan tidak bakal menyinggung Tan Yun lagi. Tapi sayang enggak ada yang bisa lolos dari dendam Tan Yun. Segera dia dihipnotis dengan mata Hong Meng-nya. Tan Yun ingin tahu di manakah tempat paling banyak orang di gerbang peri ini. Jawabannya adalah tempat ruang dan waktu karena di sana ada banyak sekali orang yang melakukan pelatihan. Sehingga Tan Yun memerintahkan si Pang Tong agar segera pergi ke sana dan ikuti perintahnya nanti. Singkat cerita mereka akhirnya sampai ke lapangan ruang dan waktu. Pang Tong berteriak sambil mengatakan kepada semua orang di sana kalau Meng Yi adalah wanitanya Tan Yun. Jadi semua orang harus berpikir-pikir lagi jika ingin mencari masalah denganmu Meng Yi. Buktinya si Pang Tong yang sudah berani menyinggung Meng Yi itu harus meninggal hari ini juga. Jadi bagi siapapun yang sudah melakukan hal yang tercela kepada Meng Yi seperti Pang Tong, maka bakal berakhir seperti dirinya. Di sana Pang Tong memecahkan kepalanya sendiri di hadapan semua murid. Ini sebagai tanda biar para murid paham guys, tidak boleh berurusan dengan wanitanya Tan Yun. Para murid bingung kenapa Pang Tong melakukan hal demikian.
apalagi dia habis menyebutkan namanya Tan Yun. Lagi pula Meng Yi adalah salah satu wanita tercantik dari ke-9 mutiara gerbang peri. Pasti saja semua pria mengincar dirinya. Namun ada murid lain yang tidak percaya kalau Tan Yun itu masih hidup. Dia yang terjebak di dalam percobaan tanah abadi selama 1 tahun lebih pasti sudah dimakan oleh binatang buas. Tetapi para murid malah merasa Pang Tong ini bodoh, malah melakukan di hadapan semua orang. Dan gak lama dari itu datanglah orang kedua berteriak kalau Meng Yi merupakan wanitanya Tan Yun. Ini sama guys, seperti Pang Tong habis dihipnotis. Pasti ini bawahannya Pang Tong yang sudah dihipnotis. Di sisi lain Meng Yi sangat khawatir karena kekasihnya Tan Yun itu sudah menghabisi total 3 murid di lapangan ini. Tetapi Tan Yun tidak takut. Singkat cerita mereka menghampiri Sen Subing. Tetapi anehnya Subing tampak biasa aja ketika melihat Tan Yun masih hidup. Di sini Subing dianggap sebagai tetua berjasa, tetapi cerita tetua berjasa nampaknya tidak mendapatkan antusiasme di gerbang peri ini. Subing bercerita selama 3 tahun ini dia selalu diremehkan oleh para tetua karena murid didikannya itu paling lemah dan kemampuan pemurnian pilnya yang paling rendah. Tapi ada juga yang tidak mengatai Seng Subing itu hanyalah tetua kelima dan ketua Tang. Jadi bisa dibilang total 37 tetua lainnya adalah musuh mereka. Dan rencana Subing saat ini ingin membiarkan Tan Yun mengikuti upacara kompetisi pemurnian pil yang akan diadakan 10 tahun sekali. Semua murid bahkan tetua sekalipun harus ikut. Dan Subing ingin mewakili dirinya melawan para jenius dari tetua lain. Setelah itu Sen Subing kemudian mengatakan jika Tan Yun dapat mengalahkan semua murid jenius lainnya, maka kamu akan menyelamatkan harga dirinya Subing. Sen Subing memandang Tan Yun dengan penuh harapan dan berkata lagi guys, kamu selalu menjadi murid yang terbaik di hatiku. Jadi Tan Yun diminta untuk tidak mengecewakan dirinya. Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata murid ini tidak akan pernah mengecewakanmu. Kemudian dia pun membuatkan token identitas untuk Tan Yun. Sen Subing berkata mulai sekarang kamu bisa pergi ke lembah nomor 8 untuk berkultivasi. Lembah nomor 8 itu merupakan lembah yang berdekatan dengan lembah miliknya Meng Yi. Sen Subing menjelaskan mengenai gerbang abadi yang berbeda dengan gerbang dalam. Tan Yun diminta untuk berhati-hati, jangan sampai berurusan dengan tetua lainnya terutama Lu Yi dan tetua Han. Tan Yun pun mengerti dan langsung pergi dari sana. Setelah keduanya pergi, Subing melangkah keluar dari istana itu dengan ekspresi yang cukup sedih. Dia menatap ke arah langit dan berkata, sudah 3 tahun aku tidak bertemu dengan guru. Mengapa dia tidak mengunjungiku pada saat ini? Subing sangat rindu dengan gurunya. Di sisi lain Tan Yun dan Meng Yi itu sudah menaiki perahu roh. Sambil memandang Tan Yun, Meng Yi mengatakan mengenai kehebatan Tan Yun dalam pemurnian pil yang telah ia dengar dari Xiao. Tentu mendengar itu Meng Yi sangatlah benar-benar ingin melihat keterampilan Tan Yun secara langsung. Namun Tan Yun mengatakan dirinya tidak akan bersaing dengan para murid jenius lainnya. Jelas Meng Yi kebingungan dan berkata, bukankah kamu baru saja berjanji pada tetua Sen Subing kalau Tan Yun akan memenangkan kompetisi ini, tetapi mengapa sekarang kamu tidak akan bersaing dengan para murid? Tan Yun berkata lagi, jika aku hanya menghadapi para murid jenius lainnya, maka aku tidak akan bisa mempermalukan para tetua lainnya. Tujuan Tan Yun sangat sederhana guys, dirinya akan mewakili tetua Subing dan mempermalukan tetua lainnya dalam kompetisi itu. Tapi di sini Meng Yi sedikit khawatir nih dengan Tan Yun, soalnya keterampilan pil para tetua itu sangat hebat, sedangkan Tan Yun hanya seorang alkemis di tingkat suci. Jelas perkataan itu Tan Yun kembali mengingatkan identitas dirinya yang adalah seorang reinkarnasi. Menurut Tan Yun, para tetua itu hanyalah alkemis suci. Bahkan kepala divisi gerbang suci itu tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Meng Yi tentu saja percaya pada Tan Yun. Alhasil karena seperti itu jadinya Meng Yi kemudian mengajak Tan Yun untuk bertemu dengan Xiao dan juga Jian. Tan Yun pun setuju dan langsung menuju ke tempat mereka. Di perjalanan Tan Yun kemudian menanyakan sesuatu kepada Meng Yi.
Dia bertanya tentang sosok yang bernama Ni kau知道 Mu 木谷 Gupeng. 风？ Mendengar itu Meng Yi memandang Tan Yun dan berkata kalau orang tersebut adalah leluhur keluarganya. Dia sudah meninggal 70.000 tahun yang lalu. Meng Yi bertanya balik, dia kebingungan dengan mengapa Tan Yun bisa mengetahuinya. Tan Yun kemudian menceritakan petualangannya di jurang pemakaman kalau Tan Yun bertemu mantan bawahan dan menemukan 4 pedang Hongmeng. Di sana bawahan Tan Yun berkata bahwa 80.000 tahun yang lalu tidak hanya leluhur sekte abadi yang pergi ke dalam jurang pemakaman. Tetapi ada 10 orang lagi, itu termasuk leluhurnya Meng Yi, yaitu Mu Gupeng. Pada saat itu, ke-11 orang yang datang ke jurang pemakaman berhasil mengambil pedang pembunuh Hongmeng dan 6 pedang Hongmeng miliknya Tan Yun. Tan Yun tahu betul 2 pedang pembunuh Hongmeng itu ada di Istana Jiwa dan keberadaan pedang Hongmeng lainnya pasti di tangan 10 orang lainnya. Selain itu, Tan Yun juga yakin bahwa leluhur sekte suci Huangpu pasti memiliki pedang Hongmeng miliknya. Mendengar hal itu, Meng Yi menjadi sedih dan berkata mengenai dinasti Tang seharusnya memiliki 2 pedang Hongmengnya. Tan Yun melirik ke arah Meng Yi dan menanyakan apa yang terjadi. Meng Yi mengatakan bahwa ayahnya pernah berkata mengenai leluhurnya yaitu Mu Gupeng dan leluhur keluarga Tang masing-masing mendapatkan pedang suci. Tang Seng yang merupakan keturunan dari keluarga Tang, dia menginginkan pedang suci yang berada di tangan keluargamu. Tang Yongseng bersama orang-orangnya menyerang dinasti Mupeng hingga ayahnya Meng Yi juga dihabisi olehnya. Lalu mengenai ibunya sampai saat ini masih belum diketahui. Akhirnya Tang Yongseng mengubah dinasti suci Mupeng menjadi dinasti suci Tangsun. Oleh karena itu Meng Yi merasa bahwa 2 pedang Hongmeng ada di tangan sekte Tang. Mendengarkan hal itu, Tan Yun berjanji di masa depan suatu hari dirinya akan membalaskan dendam, menghancurkan dinasti Tangsun dan menyelamatkan ibu dari Meng Yi. Meng Yi menanyakan kepada Tan Yun apakah ibunya masih hidup. Tan Yun mengatakan seharusnya begitu, bahwa ibu Meng Yi masih hidup. 我还要让你母后亲口答应我们成婚呢。 Scene kemudian berpindah di tempatnya Tang Xiying. Terlihat di sana terdapat ada pria tua yang mendatanginya. Dia mengatakan kedatangannya itu karena perintah sang raja alias ayahnya Tang Xiying untuk menyampaikan sebuah pesan. Yakni sang putri diharuskan mendapatkan pedang suci milik sekte Huangpu dalam 100 tahun. Dari sini kita dapat fakta menarik guys. Ternyata Tang Xiying ini merupakan putri dari keluarga Tang. Tentu Tang Xiying merasa kaget, dia segera meminta suruhan ayahnya ini untuk segera kembali dan mengatakan kalau dirinya tak akan mengecewakan ayahnya dan akan mendapatkan pedang tersebut. Tang Xiying berjanji bahwa dirinya akan kembali mendapatkan semua harta yang seharusnya menjadi milik keluarganya. Ternyata guys, Tang Xiying ini musuh dalam selimut. Kita tunggu aja bagaimanakah pergerakan Tan Yun setelah mengetahui ini ya. 奴先回圣朝了。 要将失去的通通夺回来。 Scene kemudian berpindah di tempat ruang dan waktu. Di sana tetua keempat sudah mengetahui tentang kematian muridnya ini. Dia meminta kepada tetua penegak hukum Han Yong untuk menyelidikinya. Keesokan harinya tepatnya di divisi gerbang abadi terdapat tetua Murong yang kini kedatangan seorang wanita tua. Ia melaporkan mengenai kejadian tadi malam yang adalah kemunculan seseorang dari dinasti Tang yang datang ke sekte Huangpu. Wanita ini berspekulasi kalau orang itu pasti saja untuk menemui Tang Xiying. Wanita ini mengira kedatangan dari orang tersebut itu ada kaitannya dengan pedang suci yang telah didapatkan oleh sekte Huangpu. Mendengar itu, tetua Murong berkata, Tang Xiying, selain kamu dan aku, apakah ada orang lain lagi yang sedang bersembunyi di sekte Huangpu? Yaitu untuk mendapatkan pedang suci dan harta yang ada di sini. Dengan pedenya, tetua Murong berkata kalau semua harta yang ada di sekte Huangpu itu akan menjadi milik keluarganya. Dan cerita pun, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.